Oke, halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Mr. Yohan. Kali ini Mr. Yohan akan mengajak anak-anak untuk bersama-sama membahas soal tentang penjumlahan serta pengurangan pecahan, ya, baik itu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, maupun ada pecahan persen. Oke, kita langsung saja lihat di sini. Di sini ada soal pertama, kita lihat. Ada soal pertama berbunyi demikian. Hitunglah pengerjaan. Hitung berbagai bentuk pecahan berikut. Nyatakan hasilnya dalam bentuk pecahan desimal. Berarti kata kuncinya di sini kita harus nyatakan hasilnya dalam pecahan desimal, ya. Kita harus nyatakan dalam pecahan desimal. Berarti kita jadikan hasilnya ke pecahan desimal. Langsung aja kita kerjain nomor A. Nomor A itu 13/20. Oke, terlalu besar ini. Besar kecilin dikit. Oke, nomor A 13/20 ditambah 1,75. Berarti karena dia diminta dalam pecahan desimal, kita harus ubah yang pecahan biasa ini ke dalam pecahan desimal. Jadinya cara gampangnya itu kita jadikan penyebutnya ini menjadi 1/10 atau per 100, ya. Karena di sini 20, ya, kita harus jadikan dia per 100. Oke, jadikan per 100. 13/20 sama dengan dikali berapa supaya bisa jadi per 100. 20 dikali berapa supaya jadi 100? Dikali 5. Atasnya juga dikali 5. 13 dikali 5 berapa? 65. Nah, jadi 65/100 ini kalau dijadikan pecahan desimal jadinya 0,65. Ya, jadi kita bisa tulis 13/20 itu sama dengan 0,65 ditambah 1,75. Kita tambahin dia secara bersusun. Ingat, kalau dia penjumlahan pecahan desimal, komanya itu harus sejajar antara yang di atas dengan yang di bawah. Tulis 0,65. Ini 1,75. Tambah. Ini 0. Simpan 1. 1 tambah 6. 7. 7 tambah 7, 14. Terus 4. Simpan 1. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 2. Kasih koma. Jadi dia nilainya itu 2,40. Ya. 2,40 bukan 40. Oke, yang B sekarang 27 1/2 dikurang 10 1/2. Nah, kalau begini, ya, kita bisa ubah dia tanpa mengubah ke pecahan biasa dulu. Biasanya kan dari pecahan campuran kita ubah ke pecahan biasa, ubah ke pecahan desimal. Tapi sekarang Mister kasih tahu caranya. Kalau begini dia, ya, 27 1/2 itu sama dengan artinya itu sama dengan 27 ditambah 1/2. 1/2-nya ini kita bisa jadikan pecahan desimal berapa? 0,5 tambah 0,5 sama dengan 27,5. Ya. Di sini 27,5. Ya, 10 ini juga pecahan biasanya 1/2. Berarti juga tambah 0,5 10-nya jadi 10,5. Dikurangi pakai gini. Pengurangan bersusun 27,5 dikurang 10,5 kurang 0,71. Berarti 17,0 atau kita bisa tulis 17 saja. Ngerti ya? Gampang banget kok. Kemudian nomor selanjutnya. Di sini ada soal Pak Timo memiliki tanah di daerah Dalung seluas 4/5 hektar. Pak Timo juga memiliki tanah di daerah Mangungi dengan luas 1/2 hektar lebih luas dari tanahnya di Dalung. Maka luas tanah yang dimiliki Pak Timo gampang. Kita kalau bertemu soal ini kita harus buat diketahui. Luas tanah pertama berapa itu?
lupa dilihat tulisannya. Luas tanah pertama 4/5 hektar. Kemudian luas tanah kedua itu setengah hektar lebih luas dari tanah yang pertama, berarti 1/2 ditambah tanah yang pertama ya 4/5. Kita cari dulu nih luas tanah kedua ya. Ditanya luas tanah Pak Timo, luas total. Kemudian kita cari penyelesaian. Nah, di sini kita harus cari dulu luas tanah yang kedua. Ya, luas tanah kedua itu kita cari 1/2 ditambah 4/5. Sama-sama KPK-nya 10 ditambah 10. Ini kali 2 kali 2 kali 5 kali 5. Yang ini 5, 8. Jadinya 13/10. Udah dapat tanah yang pertama. Tanah yang kedua. Jadinya kita bisa mencari luas total. Luas total itu luas pertama ditambah luas yang kedua. Luas pertama 4/5 ditambah 13/10. Samakan penyebut per 10. Ini dikali 2 kali 2. Ini 8, 13. Yang ini 21/10 atau 21/10 ya. Kita bisa tuliskan jadi luas tanah Pak Timo adalah 21/10 hektar ya. Begitu caranya. Nah, kemudian soal selanjutnya di sini ada soal tentang akuarium ikan cupang. Siapa di sini pelihara ikan cupang di rumahnya? Oke, di sini kita lihat akuarium ikan cupangnya Adi itu berisi air 2/3/4 ya. Berarti air yang awal kita buat di sini diketahui awal berapa? 2/3/4 liter. Ya, 2/3/4 liter. Kemudian dikuras 1,25 liter. Kemudian diisi lagi dengan 1/4 liter. Nah, berapa banyak air yang ditanya? Banyak air terakhir. Nah, kita buat dulu. Nah, di sini yang pertama kita harus tahu dulu air setelah dikuras berapa. Air setelah dikuras. Itu caranya air yang awal dikurangi banyak yang dikuras ya. 2/3/4 dikurang 1,25. Untuk memudahkannya kita ubah ke pecahan desimal aja ya. Nah, di sini 2/3/4 kita ubah ke pecahan desimal. Itu 2 tambah 3/4 dikurang 1,25. Ya, di sini kita jadikan 3/4 ini kalau dikali 100 75. Ya, kalau dijadikan 100 jadinya 75/100. 5/100 dikurang 1,25 ya. Kemudian kita jadikan dia pecahan desimal. 2 tambah 0,75 kurang 1,25. Di sini 2,75 kurang 1,25. Kita kurangi di sini. 2,75 kurang 1,25 dikurang 0,51 berarti 1,50. 50 ya.
Berarti sekarang berapa? Kita cari air yang terakhir. Ya, air terakhir ini adalah air yang sudah dikuras, kemudian ditambahkan lagi 1/4 liter. Jadinya kita tambahin yang ini 1,5 ditambah 1/4. Nah, 1/4 ini kita ubah jadi pecahan desimal. Boleh. 1,5 ditambah, ini kita jadikan pecahan desimal, dia harus dikali 25 supaya bawahnya mau 100. 5 ditambah 25/100. Di sini 1,5 ditambah 0,25, jadinya 1,75. Ya, di sini roretnya 1,5 tambah 0,25. Ini karena dia nggak punya temen, tambahin 0. Tambah 5, 1,75. Ya, jadi kita tulis jadinya. Jadi air akuarium cupang Adi terisi sebanyak 1,75 liter. Oke, sampai sana dulu video untuk matematika kali ini. Mister harap anak-anak bisa mencatatnya. Jika kurang paham dan memutar kembali videonya untuk merangkum apa saja yang Mister bahas di video ini. Oke, sekian saja pembahasan kali ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.